Salam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan acara kami Renungan Sederhana. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema yaitu belajar dari peristiwa kapal Rasul Paulus yang kandas. Tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat yang ke-14 sampai dengan 22. Kita akan membaca firman Tuhan pada ayat-ayat 14 dan seterusnya. Dikatakan dalam ayat 14, tetapi tidak beberapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda, dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan ayat 20 dikatakan, setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Sambil kita belajar mengenai peristiwa sejarah yang terjadi dengan Rasul Paulus ini, kita juga bisa belajar untuk hidup kita masing-masing. Bukankah kita juga kadang-kadang mengalami hal seperti ini? Kapal kita secara pribadi, mungkin secara keluarga, atau secara gereja, perusahaan, usaha. Kadang-kadang kita seperti kandas di suatu tempat. Bukankah kita kadang juga mengalami turunlah dari arah pulau itu angin badai. Kadang ada angin, permasalahan, pencobaan dalam hidup kita. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Kadang kita juga tidak tahan menghadapi hal-hal yang terjadi. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Banyak di antara kita sebagai manusia akhirnya terombang-ambing dalam suatu keadaan yang terbawa oleh angin yang terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Kita juga kadang-kadang hanyut di suatu tempat, terdampar di suatu keadaan bahwa kita terdampar seolah-olah tidak ada jalan keluar lagi. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan susah payah kita akhirnya berusaha. Tetapi dikatakan bahwa ayat 20, setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Kadang ada suatu kondisi di mana seolah-olah tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi harapan. Dari segi perhitungan, analisa sudah tidak ada jalan keluar. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Jikalau ada di antara kita yang dalam kondisi seperti itu, maka pelajaran ini bisa berguna bagi kita semua. Kita akan belajar yang pertama, mengapa kapal ini bisa kandas? Mengapa kapal Rasul Paulus ini bisa kandas? Sebenarnya bukan kapal Rasul Paulus, ialah kapal, ini adalah kapal di mana di dalamnya ada Rasul Paulus yang akan diadili kepada pengadilan yang lebih tinggi lagi. Jadi Paulus adalah penumpang di kapal ini dan kapal ini kandas. Kita akan belajar mengapa kapal ini kandas. Di dalam ayat yang ke-21 dikatakan, dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, semua yang tinggal dalam kapal itu, yang menumpang kapal itu, berhari-hari dalam kondisi kandas, tidak bisa makan, putus asa. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, meskipun dia seorang narapidana, tetapi karena kondisi sudah seperti itu, biasanya mengenai status dia napi atau siapapun sudah nggak begitu dihiraukan. Dan Paulus bisa berkata-kata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Kita lihat bahwa mereka kandas karena tidak menuruti nasihat Rasul Paulus waktu itu. Pelajaran pertama ialah kadang-kadang hidup kita kandas, keluarga kita, bahkan gereja kita kandas oleh karena tidak menuruti perintah Tuhan. Kalau dalam konteks waktu itu lewat Rasul Paulus, dalam konteks sekarang lewat mungkin hamba-hamba Tuhan, lewat firman Tuhan, lewat renungan-renungan yang ada. Di dalam ayat sebelumnya ini jelas terlihat bahwa Paulus menasihati mereka, memberitahu, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Paulus sudah menasihati, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Bukankah kita juga sekarang ini seringkali seperti itu? Sebagai seorang pengusaha,
Mungkin kita punya analisa ketika ada firman Tuhan, kita berkata, oh firman Tuhan kan firman Tuhan. Tetapi kan Tuhan tidak tahu. Hamba Tuhan itu tidak tahu bagaimana cara berbisnis, bagaimana sulitnya persaingan, hitung-hitungan analisa. Tidak tahu, dia tidak tahu. Seringkali kita seperti itu. Anak-anak muda mungkin dinasihati oleh orang yang lebih tua. Orang tua itu ketinggalan, tidak tahu apa-apa. Kita yang mengerti. Iya, memang banyak hal orang-orang muda lebih mengerti, tetapi bukan berarti terus bisa berjalan sendiri. Seringkali ketika kita merasa bisa berjalan sendiri dan tidak mendengarkan firman Tuhan, perintah Tuhan, nasihat Tuhan, seringkali kapal kita kandas. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Ini sebenarnya masuk akal. Tentu saja Paulus seorang narapidana, masa mau ngomong tentang kapal? Tentu saja lebih percaya pada jurumudi, kapal yang sudah pengalaman bertahun-tahun mengemudikan kapal. Bukankah kita juga seringkali tidak mendengarkan firman Tuhan karena kita punya analisa, punya cara berpikir, punya referensi yang lengkap tentang usaha kita, tentang berbagai hal, tentang psikologi, tentang mendidik anak. Dan kita meremehkan firman Tuhan. Dan seringkali kita akhirnya kandas di suatu tempat. Kandas di suatu tempat. Inilah cara iblis menggoda kita sehingga akhirnya kita kandas di suatu tempat. Dosa itu berisi keinginan mata, kepuasan mata, hal-hal yang indah, yang tidak ada batasnya, keinginan daging, kesukaan, pleasure, keangkuhan hidup, pengen diakui, pengen menjadi yang baik, terbaik. Ini seringkali disertai dengan pergaulan yang buruk, lingkungan yang buruk, seringkali tanpa disadari menguasai hidup kita untuk kandas di suatu tempat. Kandas di suatu tempat. Bukankah banyak di antara kita? Banyak di antara kita yang karena keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup kandas di suatu tempat. Misalnya seorang wanita muda, oleh karena dia ada keangkuhan hidup, ada keinginan daging supaya hidupnya nyaman, enak, akhirnya kandas di suatu tempat menjadi istri simpanan, istri kesekian, menjadi selingkuhan. Bukankah akhirnya kandas di suatu tempat tidak berdaya lagi? Bukankah ini seringkali terjadi? Atau kita karena adanya keinginan mata, belanja tidak ada batasnya, akhirnya kita kandas, ditagih oleh banyak debt collector. Ini pun suatu kondisi yang kandas karena tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita melihat dari ayat-ayat tadi, kita bisa melihat bahwa kita pun kadang-kadang mengalami hal seperti ini. Dilanda angin haluan karena tidak mendengar firman Tuhan, tidak menuruti firman Tuhan. Memang firman Tuhan kadang-kadang rasanya jadul, itu saja. Tetapi itu penting bagi hidup kita. Dan akhirnya kita seperti putus asa, tidak ada pengharapan. Mengetahui hal ini, mengetahui kita mengetahui mengapa kapal ini bisa kandas, bukan berarti kita untuk saling menghakimi, saling menyalahkan. Apapun kondisi kita, Tuhan sangat mengasihi dan ingin kita balik supaya kapal kita tidak kandas. Ini hanya untuk mempelajari, untuk introspeksi supaya nanti kita tidak kandas lagi. Jadi kesimpulan yang pertama ialah mengapa kapal ini bisa kandas? Kapal ini bisa kandas karena tidak menuruti nasihat Tuhan lewat Rasul Paulus waktu itu. Pelajaran kedua ialah apa yang harus kita lakukan. Maksudnya apa yang harus kita lakukan ketika kapal kita sudah mau kandas? Kondisi hidup kita begitu berat, kondisi keluarga kita begitu berat, kondisi perusahaan kita begitu berat, kondisi gereja kita begitu berat. Apa yang harus kita lakukan? Kita bisa melihat salah satu ayat yang bisa menjadi pelajaran dari perikop ini tertulis di dalam ayat yang ke-18 pasal 27. Dikatakan, karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Membuang muatan kapal ke laut. Ketika kapal kita akan kandas, orang-orang secara fisik yang berada di laut dan kapalnya akan kandas, dia akan membuang barang-barang ke laut supaya bebannya menjadi ringan. Membuang bahan-bahan yang kurang penting dibuang supaya kapalnya menjadi ringan dan diusahakan tidak menjadi kandas. Kita harus berani membuang. Membuang itu tidak gampang. Misalnya hal-hal yang paling tadinya hal-hal yang tidak penting dibuang. Ada prioritas sehingga kita bisa memilah-milah. Ini berhubungan dengan
apa yang kita pikirkan, apa yang kita miliki, apa yang kita rencanakan. Kalau terlalu berat, kita harus bisa memilah-milah dengan prioritas mana yang perlu dibuang. Banyak di antara kita tidak berani membuang. Laci-laci kita berisi barang-barang yang sebenarnya tidak berguna. Rak sepatu kita berisi sepatu-sepatu sebenarnya yang digunakan hanya 2 atau 3, tetapi kita mau membuang, itu sayang. Baju-baju kita mungkin ada puluhan, ratusan, yang kita gunakan hanya beberapa. Berani membuang, itu membuang yang tidak penting, itu perlu kekuatan. Tetapi itu sangat diperlukan, terutama bagi kita yang akhirnya merasakan hidup kita seperti kapal yang kandas. Berani membuang. Di dalam Alkitab diberitahu bahwa jadilah seperti bayi yang baru lahir. 1 Petrus pasal 2 ayat 2. Jadi bayi seperti lahir. Memang banyak sifat kanak-kanak yang harus kita tinggalkan. Itu dalam pelajaran kedewasaan rohani. Tapi dalam hal-hal tertentu, menjadi bayi itu penting. Bagaimana mungkin bisa menjadi bayi? Kan saya sudah berumur, saya punya rumah, saya punya istri, punya anak, punya usaha. Menjadi bayi artinya kita mensyukuri bahwa kita terlahir hari ini sebagai pribadi yang baru. Dengan segala hal, segala pengalaman menjadi bekal buat kita ke depan. Tetapi kita bermental, berpikiran semurni seorang bayi. Tidak ada kejahatan. Bayi tidak punya kejahatan. Bayi itu gak jahat. Memang kalau konteks bayi karena dia belum tahu apa-apa. Tetapi dia tidak ada niat jahat. Bayi itu tidak ada dengki dan iri. Ketika bayi-bayi ditaruh di box-box bayi di rumah sakit, bayi yang dilahirkan sebagai anak seorang yang tidak mampu tidak akan iri dengan bayi orang kaya yang berada di sampingnya. Tidak iri. Bayi yang hidungnya tidak mancung tidak akan iri dengan bayi yang hidungnya mancung, yang kulitnya mungkin putih, yang tubuhnya tinggi. Bayi tidak ada dengki dan iri hati. Bukankah kita seringkali kandas karena kita memiliki dengki, iri hati, akhirnya kandas dalam hubungan yang kurang baik dengan orang lain. Ini pun juga kandas dalam arti yang praktikal, yang praktis dalam hidup kita sehari-hari. Kita merasa persahabatan kita kandas di suatu tempat, di suatu titik. Bayi itu tidak ada kemunafikan. Apa adanya, kalau lapar bilang lapar, kalau buang air dia buang air. Memang kalau bayi karena seperti itu, tetapi kita diminta menjadi orang yang dewasa, tetapi seperti bayi dalam arti kemurnian untuk hal-hal ini tadi. Tidak ada kesombongan. Itu berani membuang. Berani membuang. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Alat-alat kapal itu sangat penting. Alat-alat kapal sangat penting sekali. Tetapi oleh karena semakin akan kandas, maka ada prioritas akhirnya dibuang juga. Dibuang juga, akhirnya kita berpikir, apa sih sebenarnya yang paling penting dalam hidupku ini? Apakah usahaku harus besar itu? Apakah namaku harus tinggi itu? Kita harus bisa berani membuang supaya tidak kandas. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Banyak orang merasa dililit oleh hutang-hutangnya banyak sekali, setiap hari ketakutan membayar angsuran, membayar bunga di zaman seperti ini. Padahal ia punya aset yang untuk dijual, dibayarkan masih sisa banyak. Tidak berani membuang, mungkin malu, mungkin takut kalau dianggap gagal. Mungkin tidak ada kesatuan dalam keluarga untuk bersama-sama sepakat membuang untuk kehidupan yang lebih baik. Banyak orang merasa miskin di atas tanahnya yang begitu mahal. Banyak orang begitu hidupnya lusuh di atas suatu rumah kumuh, padahal itu lokasi yang sangat mahal. Kita harus bisa introspeksi, berani membuang hal-hal. Ada prioritas untuk kita bisa menjadi saksi Tuhan. Dan hidup kita bisa berguna bagi orang lain. Jangan sampai keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup itu menghantui hidup kita sehingga kita akhirnya justru kandas di suatu tempat. Burung-burung di udara dipelihara oleh Bapa. Burung bersuka cita. Salah satunya karena burung ini tidak butuh banyak. Dia hanya butuh makanan kecil pun bisa buat bercanda. Ini hanya
mengingatkan kita kembali bahwa kadang-kadang kita dibuat berat, kandas di suatu tempat oleh karena keinginan kita yang banyak. Banyak hal-hal yang bagus, justru hal-hal yang natural, yang apa adanya. Ini apa adanya, ciptaan Tuhan. Tetapi bagus, hal-hal terindah seringkali justru terdapat dalam kesederhanaan dan tampil apa adanya. Ini alam yang benar-benar belum tersentuh. Tetapi kadang-kadang kita berjalan jauh ke suatu tempat hanya untuk mendapatkan pemandangan yang luar biasa ini. Kita harus belajar bahwa hidup kita ini sebenarnya tidak berat. Dan kita tidak gampang kandas kalau kita menuruti firman Tuhan. Berani membuang hal yang kurang penting. Ketika kita berekreasi, justru kita ke tempat-tempat yang masih asli. Tempat yang masih belum ada perlakuan manusia. Ciptaan Tuhan. Dan kita semua berharga apa adanya. Seperti apa adanya kita. Di laut, air begitu banyak. Air begitu melimpah, sebenarnya air kotor, tetapi sesuatu yang indah. Ini untuk ilustrasi, untuk mengingatkan kita kembali. Kita harus berani membuang. Banyak pasangan suami istri waktu berpacaran sangat bahagia, waktu pengantin baru sangat bahagia, padahal tidak punya apa-apa. Tetapi setelah memiliki, justru tidak, itu menghalangi hubungan. Harus berani membuang hal-hal yang kurang penting. Harus punya prioritas. Mana sih yang paling penting dalam hidupku? Dan itu buat kita tidak gampang kandas dalam. Kesimpulan yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika kapal kita akan kandas atau bahkan terasa sudah kandas? Maka kesimpulan kedua ialah katakan supaya kapal tidak tenggelam, tidak kandas, kita harus berani membuang beban yang tidak diperlukan. Pelajaran ketiga dari peristiwa kapal Rasul Paulus yang kandas ialah bagaimana supaya kita selamat. Mungkin kita sudah dalam kondisi kandas, tidak ada pengharapan, tidak ada bayangan-bayangan untuk hal yang lebih baik. Kita terombang-ambingkan oleh ombak dan kita akhirnya kandas, tidak punya masa depan yang jelas. Apa yang harus kita kerjakan kalau kita dalam kondisi seperti itu? Dikatakan di dalam firman Tuhan, kita akan baca, tetapi sekarang waktu itu juga dalam kesukaran ini Paulus yang mengatakannya kepada orang-orang yang tinggal, yang menumpang kapal itu, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, jangan putus asa. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Waktu itu Paulus memberi jaminan tidak ada di antara mereka manusia, penghuni kapal itu yang akan binasa. Tetapi kapalnya akan kandas. Kapalnya akan rusak, tidak masalah. Ini kita semua akan selamat. Dikatakan dalam ayat berikutnya, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, itu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Malam sebelumnya malaikat Tuhan menampakkan diri dalam mimpi kepada Paulus. Paulus berani bersaksi karena semua orang tidak ada pengharapan, putus asa, ketakutan, dan dia berani meskipun dia seorang narapidana waktu itu. Dia berani menyampaikan kebenaran, pengharapan bagi semua yang tinggal di kapal itu, yang menumpang di kapal itu. Dan ia berkata, malaikat itu kepada Paulus dalam mimpinya, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar sesuai rencana. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Ini sebuah pelajaran yang luar biasa untuk kita renungkan. Semua akan selamat karena Paulus, bukan Paulus karena saktinya, bukan. Karena Paulus berada dalam rencana Allah. Paulus sedang dalam proses perjalanan untuk diadili. Dia dalam rencana Allah. Dia sedang dalam on God progress, di dalam progresnya Tuhan. Dan orang-orang yang bersama dengan hamba Tuhan yang berada dalam progresnya Tuhan ini, dalam konteks waktu itu, akan selamat. Pelajaran buat kita, apa yang harus kita kerjakan ketika kita merasa kandas? Mungkin kita berada dalam penjara karena kejahatan kita, atau kita dalam kondisi tidak berdaya apa-apa, atau kita dalam kondisi dipermalukan, atau kita dalam kondisi hubungan yang kurang baik. Kita
sambil memulihkan keadaan kita, maka salah satu hal yang kita kerjakan supaya selamat ialah kita harus masuk ke dalam kapalnya Rasul Paulus dalam konteks waktu itu. Dalam konteks sekarang, masuk dalam kapal pekerjaan Tuhan, masuk dalam kapal hatinya Tuhan, di mana Tuhan ingin supaya setiap orang diselamatkan. Kita harus masuk di dalamnya. Mungkin nggak menjadi pengerja, tidak harus mengerjakan apapun, tapi punya hati bahwa kita menjadi bagian daripada hatinya Tuhan. Dan itu menjadi jaminan kita akan selamat, berada dalam kapalnya Tuhan. Anak-anak kita ajak untuk masuk dalam hadirat Tuhan, mengerti hatinya Tuhan, mengerti rencana Tuhan buat setiap orang. Jangan hanya diajari tentang belajar yang baik, berprestasi yang baik, punya kreativitas yang baik, punya masa depan yang baik. Jangan itu saja, itu nanti akan bisa terkandas juga. Tetapi kita bawa juga ya sambil bekerja profesional, belajar yang benar, kita bawa ke dalam kapalnya Tuhan. Bahwa kita ini berada dalam kapalnya Tuhan, itu menjadi jaminan bahwa kita bersama dengan Tuhan akan mendapatkan keselamatan, baik di bumi ini maupun setelah kita hidup dalam kekekalan. Kesimpulan ketiga dari pelajaran ini ialah supaya kita bisa semua yang tinggal dalam kapal itu akhirnya selamat karena ada Paulus yang sedang berada dalam agendanya Tuhan. Kiranya renungan ini berguna bagi kita semua. Kami berdoa supaya Tuhan menguatkan saudara yang sedang dalam kondisi kandas, bangkit, masuk dalam kapalnya Tuhan, dan ia akan menyelamatkan kita semua. Tuhan memberkati.